Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Lestari Sukardi. Saya perwakilan dari kelompok 6. Kelompok 6 beranggotakan dari saya sendiri, dan ada Mbak Septiana, Mbak Sofa Nur Aulia, dan ada Mbak Resa. Di kelompok 6 ini membahas tentang psikologi dalam praktik kebidanan. Nah, gangguan kesehatan mental menurut WHO, World Health Organization, itu memperkirakan prevalensi gangguan kesehatan mental akan mencapai 15-20% pada tahun 2020. Nah, berdasarkan survei oleh The World Mental Health WMH maksud saya, yang dilakukan pada 14 negara, sebanyak 50% dari kasus gangguan mental berat terjadi di negara berkembang. Nah, gangguan kesehatan mental menurut WHO itu pentingnya meningkatkan literasi kesehatan mental sesuai dengan rencana WHO, yaitu World Health Organization, di mana kesehatan mental adalah komponen esensial dan dari ikatan kohesi sosial, yaitu produktivitas, kedamaian, dan stabilitas lingkungan, berkontribusi pada perkembangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah, WHO menetapkan promosi kesehatan mental sebagai prioritas kesehatan publik menurut Kompos, Dias, dan Palha tahun 2014. Tujuan utamanya itu bagi masyarakat adalah agar pasien gangguan mental segera mengambil tindakan untuk mencari bantuan profesional, sehingga pasien memperoleh dan patuh pada proses penanganan yang berdasarkan evidence base yang tepat. Penderita juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan orang lain di lingkungan sosial. Nah, ada promosi kesehatan mental bertujuan untuk mempromosi kesehatan mental yang positif. Caranya dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis, kompetensi ketahanan manusia, serta menciptakan kondisi dan lingkungan hidup yang mendukung. Dan promosi mental dapat dilakukan dengan mengumpulkan data terkait insidensi gangguan tersebut supaya masyarakat meningkatkan kesadaran dan mendapat pengetahuan terkait permasalahan. Selain itu, tindakan pemeliharaan lingkungan hidup seperti pemeliharaan kesehatan dan kebugaran badan, pemeliharaan masa kehamilan, khususnya pada masa prenatal dan pasca natal. Prenatal itu sebelum hamil, dan pasca natal juga sesudah hamil, walaupun pas hamilnya juga. Serta gizi makanan penting dilakukan. Dan perubahan gaya hidup seperti nutrisi yang baik, olahraga, dan tidur yang cukup dapat mendukung kesehatan mental. Ada prevensi kesehatan mental berfokus untuk mengurangi resiko faktor dan meningkatkan protektif faktor yang terkait dengan deteksi dini dan mengenalkan bagaimana penanganan perilaku maladaptif dalam keluarga dan komunitas menjadi fokus yang sering dilakukan dalam tindakan prevensi. Dan prevensi dan promosi seringkali hadir dalam program dan strategi yang sama. Karena promosi itu mempromosikan, prevensi itu mencegah. Sedangkan dalam promosi itu salah satu tujuannya kan mencegah. Nah, itu tadi makanya mereka dalam program kadang strategi mereka tuh sama. Nah, walaupun begitu, hasil yang didapat berbeda namun saling melengkapi. Untuk itu, promosi dan prevensi harus dipahami sehingga pendekatan konseptual yang berbeda tetap saling berkaitan. Intervensi yang umum digunakan untuk meningkatkan penyesuaian diri. Nah, intervensi individual biasanya berupa konseling atau psikoterapi. Ada yang berbasis keluarga, yaitu family based intervention. Kemudian ada yang berbasis sekolah, school basis intervention. Kemudian ada yang komunitas, community basis intervention. Nah, gangguan kesehatan mental di Indonesia itu berdasarkan data Riskesdas tahun 2014, prevalensi
penduduk Indonesia yang mengalami gangguan mental, emosional, serta nasional adalah 6%. Prevalensi kesehatan gangguan psikosis yang paling tinggi ada di Yogyakarta dan Aceh, yaitu 2,7 per mil. Dan Jawa Tengah memiliki 2,3% penderita gangguan mental berat, sedangkan penderita gangguan mental emosional di Jawa Tengah memiliki sekitar 4,7% dari populasi. Dan ada kebijakan nasional terkait kesehatan mental, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan mental diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Secara umum disebutkan oleh bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap orang dapat hidup sejahtera lahir dan batin, serta memperoleh pelayanan kesehatan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tujuannya itu pembangunan kesehatan yang hendak dicapai terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya kesehatan, termasuk kesehatan jiwa dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan upaya kesehatan jiwa harus diselenggarakan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah maksud saya, dan atau masyarakat. Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dimaksudkan untuk pertama, menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, meningkatkan kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari rasa takut, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan, memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, kemudian menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa, kemudian meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai negara Indonesia. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya, presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin ditanyakan, mungkin bisa mungkin bisa tulis di comment section, atau ada mungkin yang kurang paham, nanti insya Allah bisa saya balas, atau mungkin teman-teman anggota lain juga bisa membalas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.